Swastiastu. Kali ini saya ingin mengupas tentang kisah bagaimana dulu sahabat saudara saya mantan ormas. Akhirnya sekarang ikut ke Yayasan Ksatria Kris Bali. Apa sih yang dirasakan ketika ikut di Yayasan Ksatria Kris Bali dan di ormas? Nah, ini dia sudah merasakan sesuatu yang menurut dia itu Haji Gusnya luar biasa untuk bekal hidup. Bagaimana kisahnya? Mari kita tanya dengan Haji Gus Satria Dalem. Ini gimana Haji Gus? Ini Haji Gus Satria Dalem. Dulu kan ikut di ormas, ya dulu ikut di ormas, sama dengan saya. Akhirnya sekarang ikut di yayasan. Padahal dulu waktu ikut di ormas, saya pun tidak larang. Kalau ikut di saya di yayasan ngiring, masih di ormas pun tetap tidak masalah. Ya, tidak ada paksaan bagi saya untuk memaksa orang untuk ikut ke Yayasan Ksatria. Tidak ikut di Yayasan Ksatria Kris pun tidak masalah. Silakan tetap di ormas. Tetapi entah karena apa, ada tekanan-tekanan dan ada apa, saya nggak tahu. Dia lebih memilih ikut ke Yayasan Ksatria Kris. Nah, bagaimana akhirnya kisahnya? Karena Gus ini sekarang sangat berjasa bagi saya. Karena dia bisa banyak membantu orang yang membutuhkan darah. Karena Gus ngurusin bagian darah dan humasnya di Yayasan Ksatria Kris. Gimana kisahnya ceritakan? Swastiastu. Sebelumnya memang seperti yang Pak Jero bilang itu, yang memang sebelumnya ikut di ormas. Yang tujuannya kan ikut di ormas adalah mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Di saat yang lagi ada masalah, itu istilahnya yang bisa banyak punya teman lah yang bisa membantu Tiang. Jadi selama ini ya Tiang berusaha untuk mencari teman yang sebanyak-banyak mungkin agar bisa ya banyak teman, kan istilahnya dibilang banyak rezeki. Nah, kemudian kenapa Tiang mengundurkan diri dari ormas? Ya karena Tiang lebih melihat dari sisi sosial kemanusiaannya. Niki kebetulan Pak Jero Ismail mendirikan Yayasan Ksatria Kris. Sebenarnya sih tidak jadi masalah nih. Sebenarnya antara ormas dan yayasan ini kan udah beda. Tapi karena ada pilihan yang harus dipilih, ditentukan begitu. Ya. Ada aturan yang harus memilih, makanya dia harus memilih ke salah satu. Karena dilarang ikut ke saya katanya, dan ikut di ormas tidak boleh, harus satu. Ya, disitulah akhirnya dia memilih untuk ikut ke saya. Gimana terus? Ya, Nika pun karena sebelumnya kan yang istilahnya yang di ormas Nika akhirnya berjalan seperti biasa lah. Saya ikut di ormas, saya tetap juga ngayah di yayasan. Jadi itu saling apa namanya, isi mengisi. Nah, tapi kemudian kalau ada pilihan, saya harus ke sini, tidak boleh ke sana, ini ke ampura istilahnya, karena dia lebih melihat ngayah sama tanah Bali itu yang. Jadi apa namanya, misi sosialnya lebih istilahnya mengenang ke yayasan ini. Nah, jadinya akhirnya kalau saya dikasih pilihan, otomatis saya mencari yang terbaik bagi saya dan keluarga saya. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut di yayasan ini agar bisa saya menjadi berguna bagi tanah Bali saya, tanah kelahiran saya, untuk anak cucu saya ke depannya. Nah, singkat cerita niki apa namanya, seperti yang sudah dibilang sama Pak Jeronimo, jadi yang dipercaya untuk apa namanya, sebagai ngurusin untuk ya orang-orang yang sangat membutuhkan darah. Kemudian kebetulan juga yang punya teman ring PMI ini bisa lah yang kenal PMI-nya dari Ksatria Kris kan? Dari Ksatria Kris akhirnya makanya niki pun istilahnya dari Ksatria Kris niki kan dari berbagai golongan dan kalangan masyarakat, tidak membedakan ras, suku, agama dan apa namanya lagi itu etnis, itu tidak membedakan. Jadi kita semua masuk di sini. Itulah yang sukai dari kemudian program dan visi misinya Nike sangat merakyat sekali. Bukan ampurut yang ajiwira, bukan. Memang kenyataan sekali Nike. Karena napi pun yang diberikan bimbingan arahan sama Pak Jeronimo, Nike yang laksanakan. Astungkara sampai sekarang ini dia merasa hidup yang lebih berguna demi tanah Bali yang apa yang saya rasakan lebih berguna. Karena saya kan dapat dari Hajinya ketika memang di awal saya suruh ke saya yang biasanya ngurusin, akhirnya saya serahkan sama Haji Gus Satria Dalem untuk ngurus orang yang butuh darah. Dan ketika akhirnya Hajinya bisa menyelesaikan dan membantu orang-orang butuh darah, dia senangnya WhatsApp sama saya, wih Jero, semua banget. Dia midang membantu orang dan bisa menolong orang sehingga bisa dapat darah. Orang yang maunya meninggal karena tidak dapat darah di PMI bilang kalau sudah kosong,
Tapi ketika kesatria keris yang meminta, darah langsung ada dan langsung dibantu diberikan. Gimana rasanya Ini pun ya pertama kali sih memang agak istilahnya ya karena baru pertama kali turun dikasih ini kan agak sedikit ya gini canggung gitu canggung. Jadi istilahnya karena Pak Juru mengasih tugas tanggung jawab kepada Tiang, Nike beliau percaya sama Tiang, Tiang bisa untuk melakukannya, Tiang akan berusaha sebaik mungkin. Jadi akhirnya Tiang bisa pertama kali, rasanya senang sekali. Kemudian lama-kelamaan teruslah istilahnya dari semeton-semeton Nike yang inbox di fanspeak Nike membutuhkan darah, minta tolong sekali, saya sudah bingung saya harus menghubungi siapa. Kadang-kadang saya ingin pasrah dah ini saudara saya atau anak saya yang memerlukan darah tidak bisa, apalagi zaman seperti sekarang ini kan agak susah sekali orang untuk mau berdonor darah. Jadi Tiang lakukan itu adalah dengan tulus ikhlas. Sampai kadang-kadang sampai jam 1:30 kadang-kadang Tiang di inbox, di telepon, Ji minta tolong Ji. Padahal nggak kenal. Padahal nggak kenal. Bukan anggota Satria Keris. Bukan anggota Satria Keris sama sekali. Orang biasa. Ya bisa dibuktikan. Kenal itu. dia. Tiang punya anunya. Kalau memang itu Tiang bisa dibuktikan itu. Bukti nyatanya ada. Ya bukti nyatanya ada. Dari Tiang sering posting di medsos, lah bukti nyata bahwa kita memang betul-betul di Satria Keris itu berjiwa sosial kemanusiaan. Jadi kita tidak membedakan siapapun itu. Agama apapun itu. Apapun itu. Nah kebetulan buktinya kemarin nih kan yang butuh donor darah AB itu adalah orang dari Singaraja, orang Muslim. Dan malah orang Bali yang banyak memberikan bantuan donor darah. Orang Bali yang banyak memberikan donor darah nih. Nah seperti ini kan istilahnya kita di sini ini tidak membedakan siapapun yang membutuhkan bantuan kita akan yang yang saya rasakan lebih berguna karena saya kan dapat dari Ajinya ketika memang di awal saya suruh Ji, saya yang biasanya ngurusin, akhirnya saya serahkan sama Aji ke Satria Dalam untuk ngurus orang yang butuh darah. Dan ketika akhirnya Ajinya bisa menyelesaikan dan membantu orang-orang butuh darah, dia senangnya WhatsApp sama saya, wih Jero semua banget, Tiang Hidang membantu orang dan bisa menolong orang sehingga bisa dapat darah. Orang yang maunya meninggal karena tidak dapat darah di PMI bilang kau sudah kosong. Tapi ketika kesatria keris yang meminta, darah langsung ada dan langsung dibantu diberikan. Gimana rasanya Ini pun ya pertama kali sih memang agak istilahnya ya karena baru pertama kali turun dikasih ini kan agak sedikit ya gini canggung gitu canggung. Jadi istilahnya karena Pak Juru mengasih tugas tanggung jawab kepada Tiang, Nike beliau percaya sama Tiang, Tiang bisa untuk melakukannya, Tiang akan berusaha sebaik mungkin. Jadi akhirnya Tiang bisa pertama kali, rasanya senang sekali. Kemudian lama-kelamaan teruslah istilahnya dari semeton-semeton Nike yang inbox di fanspeak Nike membutuhkan darah, minta tolong sekali, saya sudah bingung saya harus menghubungi siapa. Kadang-kadang saya ingin pasrah dah ini saudara saya atau anak saya yang memerlukan darah tidak bisa, apalagi zaman seperti sekarang ini kan agak susah sekali orang untuk mau berdonor darah. Jadi Tiang lakukan itu adalah dengan tulus ikhlas. Sampai kadang-kadang sampai jam 1:30 kadang-kadang Tiang di inbox, di telepon, Ji minta tolong Ji. Padahal nggak kenal. Padahal nggak kenal. Bukan anggota Satria Keris. Bukan anggota Satria Keris sama sekali. Orang biasa. Ya bisa dibuktikan. Kenal dia. Tiang punya anunya. Kalau memang itu Tiang bisa dibuktikan itu. Bukti nyatanya ada. Ya bukti nyatanya ada. Dari Tiang sering posting di medsos, lah bukti nyata bahwa kita memang betul-betul di Satria Keris itu berjiwa sosial kemanusiaan. Jadi kita tidak membedakan siapapun itu. Agama apapun itu. Nah kebetulan buktinya kemarin nih kan yang butuh donor darah AB itu adalah orang dari Singaraja, orang Muslim. Dan malah orang Bali yang banyak memberikan bantuan donor darah. Orang Bali yang banyak memberikan donor darah nih. Nah seperti ini kan istilahnya kita di sini ini tidak membedakan siapapun yang membutuhkan bantuan kita akan dengan senang hati, dengan tulus ikhlas. Apapun itu bentuknya. Ketika bisa berbuat kita berbuat. Untuk itu kan kita sekarang serahkan kepada ide yang tahu. Jadi setelah saya lama-lama berkecimpung di bidang ini dan Pak Juru Bimo juga selaku sopir lah dibilang nakoda Yayasan Satria Keris ini mempercayakan begitu besar sekali kepercayaan dan tanggung jawab yang harus Tiang jalankan. Nah, seperti ini kan jadi barusan ini ada yang donor darah nih. Benar ini berani sumpah nih, baru penambahan galungan. Kenapa ini berdonor hari ini? Kenapa? Karena terus terang jujur di PMI di rumah sakit itu sudah sama sekali stok darah itu sudah habis. Nah sedangkan satu sisi pasien ini sangat membutuhkan sekali. Orang bukan anggota keris? Bukan anggota keris sama sekali, bukan. Masyarakat biasa? Masyarakat biasa.
karena dia update di medsos, kemudian dia kasih nomor HP-nya, saya mencoba hubungi dan memang benar dia sudah istilahnya sudah kewalahan lah, frustasi untuk mencari donor darah. Tetapi akhirnya dengan semangat dan jiwa seperti ya semua yang kita ini adalah Ksatria Kris Bali, itu dengan jiwa ksatria. Ada beberapa teman Ksatria Kris Bali yang berdonor akhirnya kan, bukan di sendiri, ada beberapa teman yang bukan saya aja bersendiri yang berdonor darah. Akhirnya yang koordinasikan dengan dan ada masyarakat luar ya, dengan masyarakat luar yang tadi akan ikut satu ya, agar bisa mendonorkan darahnya. Karena inilah kesempatan kita, karena setetes darah itu adalah yadnya yang sangat besar sekali di mata Tuhan. Ya, itulah jadi sangat betul-betul saya sangat bangga sekali ikut di yayasan ini dan berguna hidup saya demi yayasan ini. Jadi saya kan tidak tahu, karena saya anggaplah ampura niki sudah berumur lah. Jadi tinggal sisa-sisa hidup saya ini hanya saya lakukan untuk beriannya, membantu sesama yang memerlukan dengan tulus ikhlas, tanpa ada embel-embel apapun. Itu. Yeah. Ya, jadi intinya saya sampaikan di sini, dia mantan ormas, saya juga mantan ormas. Kita hanya ingin berjalan dharma. Kita tidak ingin menyinggung siapapun. Kita tidak ingin bersaing dengan siapapun. Kita tidak ingin lebih hebat dari siapapun. Kita hanya ingin berbuat dharma dan karma kebaikan. Karena kita bukan siapa-siapa. Dan kita bukanlah apa-apa dibandingkan mereka yang lain. Kita di Yayasan Ksatria Kris hanya orang-orang biasa yang ingin berbuat karma kebaikan. Apapun yang bisa kita lakukan, akan kita lakukan. Walaupun hanya menyumbangkan darah yang saat ini bisa dilakukan. Karena uang kita nggak punya. Tapi darah kita punya untuk kita menyumbangkan darah kepada umat manusia. Itulah yadnya yang paling tinggi, kata PMI kepada kita. Karena darah itu tidak bisa dibikin, darah itu tidak bisa dibeli. Darah itu hanya bisa diberikan oleh manusia yang ikhlas. Manusia yang tulus, yang bisa dan berani memberikan darahnya kepada orang lain untuk membantu keselamatan dan kehidupan nyawanya. Nah, disinilah rasa bangga, rasa senang saya juga berada di Yayasan Ksatria Kris sebagai supirnya. Ketika tidak bisa melakukan hal yang bersifat secara materi, saya bisa bersifat secara yadnya yang tulus kepada umat manusia di tanah Bali. Mari beriadnya dan mari berbuat kebaikan. Karena setetes darahmu bisa menyelamatkan 1 nyawa, 2 nyawa, dan berapa keluarga yang ada bersama nyawa itu. Ketika kita selamatkan bapaknya ini mempunyai 4 anak, mempunyai 8 anak, mempunyai 10 anak, dan 13 cucu. Kita bisa selamatkan orang-orang yang membutuhkan kasih sayang. Karena tetesan darah kita sangat berarti untuk mereka. Itulah anugerah. Mari selalu berbuat karma, mari saling menghargai. Mohon maaf apabila ada yang salah ucapan kami, kata-kata kami, tidak ingin menyinggung siapapun. Kami ingin berbuat dharma dan karma. Tetapi jangan pernah kami diusik. Ketika dharma dan karma kami berbuat. Siapapun yang mengusik, kami pantang untuk mundur, mengatakan takut maupun kalah. Karena Tuhan bersama kami, Ida Betara bersama kami untuk selalu berbuat karma dan dharma. Terima kasih. Om Santi Santi. Santi.